Walaupun grade-nya E dan kondisi mobilnya seperti ini masih laku loh di lelang di iBid. Rata-rata dari mereka itu membeli unit seperti ini, di antara mereka itu mobil ini akan dilakukan. Nah, sekarang di samping saya ada Toyota Innova 2012 dengan hasil inspeksinya, grade-nya C, interiornya C, evaluasi untuk eksteriornya C, evaluasi untuk rangkanya juga C, evaluasi untuk mesinnya D. Jadi total nilainya nih grade-nya C. Kalau kita lihat secara sekilas dari hasil penilaian thickness ini, untuk cat bodinya, kalau kita lihat di sini sudah merah-merah semua. Nah, menandakan bodi unit ini sudah dilakukan pengecetan. Makanya hasilnya merah. Nah, kalau kita lihat lagi juga eksteriornya, secara overall warna cat ini kalau kita lihat ada beberapa panel yang warna catnya itu berbeda. Salah satunya boleh kita lihat ini kap mesin dengan fender maupun fender yang di samping kanan. Dan juga bodi-bodi lainnya ada perbedaan antara cat antara panel yang lain dengan yang lainnya. Dan juga kita lihat di sini ada hasil rangkanya itu C, itu frame. Nah, ini yang paling signifikan. Kita lihat rangkanya di depan. Ini mobil sudah pernah accident. Dalam artian rangka di depannya ini sudah pernah diperbaiki. Salah satunya kita lihat nih, upper di depan ini, upper core support yang di depan ini sudah pernah dilakukan pergantian maupun perbaikan. Terbukti dari ciri-cirinya, salah satunya yaitu titik pengelasan yang di sini, dan juga kalau kita lihat ke bawah ada tanda-tanda perbaikan di mana masih ada bekas-bekas pengotokan yang menandakan bahwasanya ini pernah mengalami benturan. Jadi setelah dilakukan perbaikan tetapi masih menyisakan tanda-tanda maupun sisa-sisa perbaikan, maupun itu dari bengkel maupun dari body repair masih ada bekasnya. Dan juga ada baut, ada tanda pelepasan baut, bekas pelepasan untuk baut ini sudah ada bekasnya. Dari hasil inspeksi untuk rangka untuk unit ini hasilnya grade-nya C. Ini bisa kita lihat. Nah, rangka mobil depan ini sudah mengalami perbaikan. Boleh dibilang ini mobil mungkin pernah mengalami benturan maupun accident. Dari hasil inspeksi untuk mobil ini juga untuk mesinnya grade-nya D, di mana tertulis di situ mesin ataupun turbo bocor. Di sini dapat kita lihat kondisi mesinnya. Memang di sini kondisi mesinnya memang kalau kita lihat oli mesinnya itu mengalami kebocoran. Hanya hasil daripada inspeksi mobil ini nilainya D. Nah, untuk hasil interior pada mobil ini hasilnya nilainya C. Kenapa C? Karena pada saat kita melakukan pengecekan pada interior itu kita memilih keseluruhan interior. Keseluruhan interior ini kalau kita lihat secara fisik memang kotor. Lihat ke bawah semua, keseluruhan interior ini kotor. Namun dari kelengkapan pada interior ini tidak ada mengalami hilang maupun cacat maupun rusak, hanya butuh dibersihkan maupun disalon. Jadi kalau boleh dibilang ini interior masih bagus. Nah, di samping saya ini ada Toyota Agya 2016. Kilometernya 76.510. Dari hasil inspeksinya di sini kita lihat grade-nya D, lebih parah dari yang tadi. Evaluasi interiornya C, untuk evaluasi eksteriornya hasilnya D. Untuk evaluasi rangka di sini hasilnya B, dan untuk evaluasi mesinnya di sini hasilnya D. Kita lihat kalau untuk evaluasi eksteriornya kenapa dia D? Kalau kita lihat di sini dari hasil thickness testnya, di sini kita lihat ada beberapa bodi yang sudah dilakukan pengecatan. Pertama, pintu kanan depan,
pintu kiri depan, fender kiri depan, sama kap mesin. Nah, kalau kita lihat secara body, secara kasat mata, fender kiri ini catnya kasar nih, tebel. Beda dengan cat body yang lainnya. Di sini langsung kelihatan catnya sangat kasar, tebel, dan juga kap mesinnya sama, catnya agak kasar, dan juga pintu sebelah kiri sama. Di samping cat bodinya ada beberapa yang sudah dilakukan pengecatan, ada juga nih bodi mobil ini masih butuh perbaikan. Ini kita lihat pintunya ada baret penyok, dan juga pintu sebelah kiri ini kita lihat nih yang harus butuh perbaikan lagi. Dan juga kita lihat nih ke belakang lampunya pecah, stop lampnya pecah di sebelah kiri, dan juga tutup bensin harus diperbaiki juga. Pintu belakang backdoornya nih penyok, ini penyok, pintu belakangnya penyok. Ini ada bumper belakang masih butuh perbaikan juga. Dan juga pintu kanan depan ini ada baret nih, ini harus diperbaiki juga nih, harus perlu dilakukan pengecatan kembali. Dan juga bumper bagian depan nih, ada gap, ini masih butuh perbaikan lagi. Jadi makanya hasil daripada bodi untuk mobil ini D karena masih butuh perbaikan yang cukup banyak. Jadi rangka depannya nih boleh dibilang masih nilainya masih dikategorikan masih bagus. Kita lihat lagi hasil pengecekan untuk mesin pada mobil ini. Kenapa hasilnya D? Kita lihat dulu ke dalam. Kita coba nyalakan mesinnya. Mesinnya normal, AC-nya dingin. Ternyata ini check engine maupun indikator mesinnya tidak normal. Jadi pada saat mesin itu kita nyalakan, beberapa indikator itu harus mati. Jadi pada saat mesin kunci kontaknya on, itu indikator menyala semua. Dan begitu mesin kita hidupkan, itu beberapa indikator itu harus mati. Kecuali untuk indikator handbrake, rem tangan. Nah, di sini indikator untuk mesinnya masih tetap menyala, berarti ada sesuatu yang trouble untuk sistem elektrikal pada mesinnya. Makanya indikator mesin ini menyala. Dan ini perlu direset ulang dan harus diperbaiki. Sekarang kita mencoba otomatik transmisinya apakah berfungsi dengan baik. Kita coba dulu di posisi untuk jalan. Kita di posisi D. Otomatiknya berfungsi dengan baik, tidak ada sentakan, masih berjalan dengan lancar. Sekarang kita mencoba untuk mundur, masih berjalan dengan lancar. Boleh dibilang otomatik transmisinya masih berfungsi dengan baik. Di samping saya ini kita menemukan mobil yang grade-nya E. Kenapa E? Pada sistem yang kita gunakan pada saat melakukan inspeksi itu ada dua pilihan. Yang pertama inspeksi normal dan inspeksi yang tidak diperlukan. Jadi untuk hasilnya E kita menggunakan inspeksi tidak diperlukan. Kenapa tidak diperlukan? Melihat kondisinya seperti ini, unit yang sudah remuk baik depannya maupun mesinnya sudah mengalami kerusakan banyak. Kita lihat juga interiornya sudah mengalami kerusakan banyak. Kita lihat mesin mungkin tidak bisa kita hidupkan kembali. Kalau kita mencoba untuk menjalankan mobil ini mungkin tidak bisa lagi. Makanya kita melakukan inspeksi tidak normal. Maka hasil dari penilaian inspeksi dari kita itu hasilnya E. Nah, ini kondisi unit yang nilai dan hasil inspeksinya E. Walaupun grade-nya E dan kondisi mobilnya seperti ini masih laku loh di lelang di iBid. Rata-rata dari mereka itu membeli unit seperti ini, di antara mereka itu mobil ini akan dilakukan modifikasi.
ada juga beberapa dari mereka untuk mempretelin dari beberapa komponen-komponen dari unit ini, karena komponen-komponen dari beberapa unit tersebut ini masih mahal. Masih ada komponen-komponen yang masih berharga yang mungkin masih bisa dipergunakan untuk mobil-mobil yang lain. Dan ada juga melakukan modifikasi, entah itu dibuat bodinya aneh-aneh, ya itu tergantung selera masing-masing. Tetapi jadi walaupun kondisinya seperti ini, kondisi fisiknya seperti ini masih mempunyai pasar dan masih mempunyai harga di pasaran otomotif. Nah, ada lagi nih mobil yang sama, hasil nilai grade-nya E. Kita lihat ada di sini, kita lihat. Nah, sama di samping saya ini ada Toyota Calya 2019. Hasil inspeksinya grade-nya E. Kalau kita lihat kondisi bodinya, memang sudah remuk. Tapi mobil seperti ini masih laku untuk dilelang di iBid. Karena kalau kita lihat dari kondisi bodinya, mungkin masih bisa unit ini untuk dilakukan rakondisi. Dirakondisi ulang dan mobilnya bisa normal seperti baru kembali. Demikianlah review kondisi unit mobil yang dilelang di iBid pada hari ini. Jangan takut untuk beli mobil dilelang, karena beli mobil dilelang pasti menguntungkan apabila kita mengetahui kondisi unit mobil yang akan kita beli di lelang. Nah, dengan adanya ACP yang diberikan oleh iBid, itu bisa membantu Anda untuk memilih dan membeli kondisi unit-unit mobil mulai dari grade A sampai dengan grade E. Karena semua mobil baik dari grade A sampai dengan grade E masih memiliki harga di pasar otomotif saat ini. Untuk hasil inspeksi pada setiap kendaraan yang dilelang di iBid bisa Anda lihat di aplikasi maupun di web iBid. Semoga bermanfaat. Saya Ramses undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya.